Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2024, teman-teman sekalian. Pada video kali ini saya akan mengupas terkait dengan data keketatan Prodi SNBP di UNS, Universitas 11 Maret di Kota Solo tahun 2024. Nah, UNS itu profil yang mendaftar mulai dari SNMPTN 2021 itu ada di kisaran 16.196. Kemudian di tahun 2022 naik menjadi 29.257. SNBP kemarin 2023 naik tajam ya menjadi 35.794. Dan kuota untuk tahun ini itu perkiraan 10.208. Kalau kita perkirakan paling nggak nanti persaingannya itu sekitar 30 ribuan ya. Jadi sepertiganya akan memperebutkan kursi atau kuota SNBP tahun 2024. Nah, untuk modal yang harus dipersiapkan di SNBP itu ada nilai rapor, prestasi lomba, indeks alumni, dan indeks sekolah. Saya juga akan mengupas banyak terkait dengan bagaimana kita bisa optimal ya atau lolos di SNBP, apakah itu strategi penuh prodi, bagaimana jika lintas jurusan, lintas wilayah. Untuk itu terus ikuti video berikutnya. Nah, eh, data yang kita tampilkan itu data keketatannya. Apa itu data keketatannya? Itu daya tampung atau kuota dibagi jumlah minat kali 100%. Misalnya, ada prodi kedokteran, daya tampungnya 50, peminatnya 1.000, maka angka keketatannya itu 5%. Apa arti angka 5? Jadi semakin kecil angka keketatan, maka semakin tinggi persaingan atau peluang semakin kecil. Maka nanti prodi-prodi yang angka keketatannya kecil itu berarti prodi itu persaingannya sangat tinggi atau sangat sulit untuk ditembus. Jika angkanya besar, maka itu peluang juga besar. Nah, kita akan cek ya di tahun 2024 ini prodi-prodi apa sih yang paling ketat di UNS. Nah, di kelas pertama ternyata ada farmasi, kebidanan, informatika, kedokteran, dan psikologi. Luar biasa sekali, peminatnya di atas 1.000 semua ya. Dan keketatannya hanya 1 dan 2%. Bayangkan peluangnya hanya 1 sampai 2% saja. 100 orang memperebutkan satu kursi, itu berarti 1%. 100 orang memperebutkan dua kursi, itu berarti 2%. Kenapa? Karena memang kuotanya kecil ya. Ini kebidanan hanya 12, tapi yang daftar 600 lebih. Di kelompok Sosum itu manajemen, ilkom, bisnis digital, akuntansi, dan BK. Ini sama ya, 1, 2, dan 3% saja. Nah, data ini menjadi pertimbangan ya. Teman-teman yang memilih prodi ini di UNS harus siap-siap dengan persaingan yang hanya peluangnya 1 sampai 2% saja. Tentunya kalau modalnya pas-pasan ya peluangnya kecil. Tapi kalau modalnya besar, misalnya peringkat satu paralel, punya sertifikat lomba, indeks alumni bagus, indeks sekolah bagus ya, itu bisa menjadi penyemangat untuk punya harapan diterima. Berikutnya di tabel kedua untuk Saintek itu ada teknik elektro, teknik industri, PWK, ilmu dan teknologi pangan, statistika. Ini juga masih di bawah 5%, ya, 3 dan 4% saja. Kemudian di kelompok sosum ada PGSD, ilmu administrasi negara, sastra Inggris, HI, dan administrasi perkantoran. Ini juga di angka 3 sampai 4% saja. Jadi layar pertama ini adalah prodi-prodi yang peluangnya di bawah 5% ya. 1, 2, 3, dan 4 istimewa. Karena memang peminatnya sangat banyak, kuotanya kecil. Jadi UNS itu kuota SNBP-nya kecil-kecil ya. Nah, ini 16, 26, 15 gitu ya. Rata-rata paling tinggi ini ya 44 ya sama 40 gitu. Di kelas berikutnya ada arsitektur, teknik sipil, teknik mesin, ilmu lingkungan, pendidikan teknik informatika dan komputer. Ini juga masih di angka 4 dan 5% peluangnya. Di kelompok sosum ada pendidikan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, desain komunikasi visual, sains data, dan pendidikan sejarah. Ini sudah mulai merangkak naik ya di angka 5-6%. Tapi ini kalau peluang di bawah 10% itu masih kecil ya di angka 5 sampai 6%. Karena memang kuotanya dikit ya, 8, di bawah 20. DKV aja yang 30. Itu pun peminatnya 500 lebih. Kemudian di Saintek ada pendidikan matematika, agribisnis, pengelolaan hutan, teknik kimia, dan agroteknologi. Dengan keketatan 5, 6, 7. Nah, ini sudah ada yang mendekati angka 10 ya, 9. Teknik kimia dan agroteknologi 9%.
Di sosumnya ada sastra Indonesia, PPKN, sosiologi, pendidikan bahasa Jawa, dan sosiologi antropologi di angka 6-7%. Nah, ini sudah mulai agak lebar, apa agak tinggi, mendekati 10, tapi yang kuotanya kecil ya, 17, 16, jadi sedikit sekali kuotanya. Di kelompok saintek berikutnya ada pendidikan biologi, biologi murni, matematika, kimia murni, dan ilmu tanah. Nah, ini sudah bergerak di angka 9, 10, dan 11%. Kemudian di sosial ada ilmu hukum, PGSD yang di kampus Kebumen, ekonomi pembangunan, PG PAUD, dan ilmu sejarah di angka 7 dan 8%. Ini semakin tinggi ya. Jadi ini peluang-peluang yang bisa dipertimbangkan. Kemudian di Saintek ada pendidikan IPA, penjuruan komunikasi pertanian, peternakan, pendidikan kimia, pendidikan fisika di angka 13, 14, dan 16%. Kemudian ada sastra Arab, pendidikan akuntansi, Tasmani, geografi, dan desain interior di angka 8 dan 9%. Sudah mendekati angka 10%. Terakhir di kelompok saintek itu ada pendidikan teknik bangunan, teknik mesin, dan fisika. Ini di angka 17, 19, dan 12%. Tapi memang kuotanya hanya di bawah 20 ya, kecil sekali. Di kelompok sosum ada pendidikan ekonomi, PLB, kepelatihan olahraga, pendidikan seni rupa, dan teknologi pendidikan di angka 11, 12, 13, 17, dan 18%. Kemudian sastra Jawa, bahasa Mandarin, kriya seni, dan seni rupa murni di angka 18, 25. Nah, ini bahasa Mandarin, kriya seni, seni rupa ini seperempatnya ya, seperempatnya keterima. Tapi memang kuotanya hanya 12, 15, 17, di bawah 20 semua. Nah, ini daftar prodi-prodi beserta angka peluang atau keketatannya yang bisa jadi pertimbangan teman-teman untuk pendaftaran SNBP 2024. Pastikan yang ada di layar ini adalah prodi-prodi yang memang favorit, banyak dipilih oleh calon mahasiswa. Untuk itu, dengan menyiapkan modal atau persyaratan yang lengkap, paling tidak itu membantu untuk meningkatkan peluang. Jadi kalau rata rapornya di bawah 9, ya sebaiknya pilih yang klaster yang eh, ada di angka di atas 5% ya peluangnya. Kalau peluang di bawah 5%, paling enggak ini rapornya harus 90 rata-ratanya. Kemudian paling tidak punya sertifikat lomba, kemudian punya alumni yang kuliah di kampus UNS, baik itu yang dari SNBP maupun SNPT. Baik, semoga video ini membantu. Tetap semangat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.